Bukankah hidup begini lebih enak? Mau apa saja boleh, terserah kita. Kang, tapi yang enak belum tentu baik. Kau masih meragukan kebaikanku terhadap orang lain. Apa artinya kebaikan kalau harus mencelakakan orang lain? Aku punya aturan sendiri. Aku mau yang gampang saja. Kakang keliru. Setiap perbuatan ada batasnya. Mengendalikan diri, itulah kelebihan manusia. Mungkin lebih berarti daripada memamerkan kelebihan yang sebagai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Lutfi Ardiansyah channel akan menceritakan alur cerita film Ken Arok dan Ken Dedes yang dirilis pada tahun 1983. Diperankan oleh Jus Rudi sebagai Ken Arok, Eva Arnaz sebagai Ken Dedes, dan Adven Bangun sebagai Tunggul Ametung. Yuk langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang perempuan bernama Niken, yang dimana ia sedang mengandung seorang anak laki-laki titisan dewa Brahma, dan nantinya anak itu akan diberikan nama Ken Arok. Dan 9 bulan kemudian Niken melahirkan, dan ia pun diusir penduduk setempat karena melakukan penjinahan. Dan setelah Ken Arok lahir, Niken menaruh Ken Arok di atas batu, dan lalu ditemukan oleh seorang perampok. 13 tahun kemudian pun berlalu. Ken Arok yang sudah mulai tumbuh dewasa, ia pun mulai mengikuti pekerjaan ayah angkatnya, yaitu merampok. Dan di suatu malam saat merampok, Ken Arok pun diketahui oleh warga. Dan Ken Arok pun kabur berlari, dan ia pun terjun ke sungai. Setelah berhasil kabur ia dari kejaran warga, ia pun mendengar suara gending yang sangat merdu, dan Ken Arok pun tertarik dan ia pun mendatangi asal usul suara tersebut. Sudah larut malam. Petuahnya sangat bagus, Romo. Kalau sudah selesai, jangan lupa mengembalikan ke kamarku ya. Saseneng-senenge Tidak berniat jahat, aku hanya numpang tidur. Kalau tidak berniat jahat, mengapa mesti memaksakan kehendak? Kisanak ini siapa? Ken Arok. Itu milikmu? Bukan, tapi ini selalu kubagikan pada orang-orang yang kekurangan. Kisanak, kalau hanya sekedar memberi makan, tidak akan mengatasi kekurangan mereka. Salah-salah, hanya membuat mereka malas. Apa maksud Kisanak datang ke Padepokan Sagenggeng ini? Kalau hanya numpang tidur, pasti Romo jangan mengizinkan. Bukankah Romo pernah mengatakan kalau Padepokan Sagenggeng ini terbuka untuk siapapun? Dan akhirnya Ken Arok pun diterima di desa Ganggang. Ia pun di sana belajar memperdalam ilmu kanuragan, dan hubungan Ken Arok dan Umang, yaitu anak dari guru padepokan itu, semakin dekat.
hingga pada suatu malam Ken Arok dan Umang sedang bermesraan. Namun mereka diketahui oleh sang ayah, dan Ken Arok pun diusir dari padepokan. Dan keesokan harinya Umang pun memutuskan untuk menyusul Ken Arok. Jauh meninggalkan Sagenggeng. Aku tak bisa pergi tanpa kau. Kang, sampai berapa lama kita mau bertahan di tempat yang terasing ini, Kang? Sampai kita bosan. Ken Arok dan Umang membangun gubuk di hutan dan tinggal bersama tanpa ikatan. Hari pun terus berjalan. Mereka pun memerlukan uang untuk kehidupan sehari-hari. Dan Ken Arok pun tak ada pilihan. Ia pun untuk memutuskan merampok kembali. Bertindak, tapi sudah salah berpikir. Bicaramu seperti janggan dari Sagenggeng. Susah dimengerti. Bukankah hidup akan lebih punya arti kalau manusia hidup di tengah-tengah manusia lain dengan saling berbaik hati? Umang, bukankah hidup begini lebih enak? Mau apa saja boleh, terserah kita. Kang, tapi yang enak belum tentu baik. Kau masih meragukan kebaikanku terhadap orang lain. Apa artinya kebaikan kalau harus mencelakakan orang lain? Aku punya aturan sendiri. Aku mau yang gampang saja. Kakang keliru. Setiap perbuatan ada batasnya. Mengendalikan diri, itulah kelebihan manusia. Mungkin lebih berarti daripada memamerkan kelebihan yang sebagai itu. Ken Arok pun ingin hidup normal. Dan Ken Arok pun tidak tahu bahwa yang waktu itu ia rampok adalah prajurit Tumapel. Mereka adalah bawahan Tunggul Ametung. 10 prajurit Tumapel tak mampu menghadapi seorang perampok. Mana Kebo Ijo? Sebetulnya tidak kalah, Gusti. Hantu kerautan sudah hamba hadapi, tapi semua prajurit malah lari tidak mau membantu. Tangan! Kenapa kau tidak memberikan bantuan? Bukankah kau lebih pintar ulah keprajuritan? Gusti, hantu karautan benar-benar menakutkan. Ampunilah hamba, Gusti. Loh, engkau kan tidak sempat berkelahi. Hamba lapor, Gusti. Orang-orang Ponowijen perlu dicurigai kesetiaannya. Hamba perintahkan mereka untuk datang membantu. Malah begini jadinya. Lalu bagaimana rencana Gusti? Aku akan turun tangan sendiri. Singkat cerita, pemungutan upeti terhadap penduduk dilakukan. Dan kali ini Tunggul Ametung sendiri yang memimpin prajuritnya. Dan benar saja prajurit Tunggul Ametung dicegat oleh Ken Arok yang ingin merampoknya. Kekuatan prajurit Tumapel kali ini tidak bisa ditandingi oleh Ken Arok. Terpaksa Umang harus berpisah. Ken Arok lari dan dikejaran prajurit Tumapel. Dan Ken Arok diselamatkan oleh seorang nenek-nenek yang aneh. Dan Ken Arok pun disembunyikan ke dalam sampah oleh nenek itu, sehingga Tunggul Ametung tidak dapat menemukannya. Dan Tunggul Ametung dan prajuritnya sampai di sebuah desa, di mana di sana ada keributan dua orang lelaki, yang ternyata lelaki itu meributkan seorang wanita cantik bernama Ken Dedes. Tunggul Ametung yang melihatnya, ia pun tertarik melihat kecantikan Ken Dedes. Lalu Tunggul Ametung pun membawa Ken Dedes menggunakan kuda. Ia berniat menjadikan Ken Dedes sebagai istrinya. Singkat cerita, di sebuah desa ada seorang begawan yang mencari Ken Arok. Ken Arok? Dari negeri seberang lautan, Jambudwipa, saya sengaja datang mencarimu. Dengan maksud apa Bapak mencariku? Mengasuhmu sebagai murid, sekaligus sebagai anak. Coba lihat telapak tanganmu, anakku.
Cakra adalah lambang kekuatan dan kekuasaan untuk melindungi jagat raya ini. Paling tidak, negara dan tumpah darahmu. Hamba lapor, Gusti. Pendeta Logawe dari Jambu Dwipa mohon menghadap Gusti. Ananda merasa menerima kehormatan atas kedatangan Bapak Pendeta. Adakah urusan penting yang mungkin bisa Ananda bantu? Mungkin bagi Nak Mas Akuwu hanya soal kecil, tetapi buat saya adalah hal yang sangat penting sekali. Karena menyangkut masa depan anak angkat saya. Maksud kedatangan saya ingin menghadapkan anak saya, Ken Arok, agar bisa mengabdi di Tumapel. Apabila Nak Mas berkenan. Saya memang butuh seorang pengganti. Mana dia, Bapak? Dan dengan bantuan pendeta, Ken Arok pun berhasil diterima menjadi prajurit Tumapel. Dan secara kebetulan saat itu tiba-tiba ada penyusup yang masuk ke Tumapel. Ia adalah musuh Tunggul Ametung. Dan ia langsung menyerang dan tidak ada satupun prajurit yang mampu mengalahkannya dan menandinginya kehebatannya. Dan kemudian Ken Arok pun mencoba melawan dan disaksikan oleh Tunggul Ametung. Bapak Logawe, Ken Arok saya terima mengabdi di Tumapel. Ia saya angkat menjadi kepala kawal pribadi. Ken Arok yang melihat kecantikan Ken Dedes, ia pun langsung jatuh cinta dan ingin memilikinya. Diceritakan Ken Dedes belum menerima Tunggul Ametung sebagai suaminya. Dia terus-menerus menolak Tunggul Ametung. Di suatu hari Ken Arok mengawal perjalanan Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Dan tiba-tiba saat hendak turun, tiba-tiba kain yang menutupi kemaluan Ken Dedes terlepas. Dan terlihatlah kemaluan Ken Dedes bersinar. Menurut kepercayaan, ciri-ciri itu menandakan wanita yang memiliki kemaluan bersinar akan melahirkan keturunan ke raja-raja besar. Hal ini membuat Ken Arok semakin ingin memiliki Ken Dedes. Setelah Gusti Ayu mengizinkan hamba untuk menikmati kembali wajah Gusti. Aku bersuami penggawa. Sebuah perkawinan yang terpaksa. Apa indahnya, Gusti? Itulah kenyataannya. Hidup sering merupakan keterpaksaan. Tapi, siapa yang berani melawan Gusti aku? Siapapun lelaki yang bisa mengawini wanita Nariswari bakal menurunkan raja-raja besar. Nariswari? Ya, wanita yang bersinar gua garbanya seperti yang kau ceritakan itu. Kalau begitu, izinkan hamba mengawininya, walau harus menyingkirkan suaminya. Istri siapa? Ken Arok pun tak menjawab ketika pendeta Logawe menanyakan istri siapa yang dimaksud. Ken Arok pun kemudian pergi menuju rumah orang yang pernah ia selamatkan. Ia sudah diangkat menjadi anak oleh orang itu. Dan di sana Ken Arok disarankan untuk mencari desa Lulumbang dan mencari keris yang bernama Empu Gandring, karena keris tersebutlah yang mampu menembus kulit Tunggul Ametung. Lihat, aku punya besi bagus, tapi perlu waktu lama untuk menghilangkan dan membersihkan dari pengaruh jahatnya. Ambillah 1 tahun lagi.
5 bulan saja, Empu. Tidak bisa. Belum sempurna. 7 bulan. 5 bulan lagi saya kembali. Ken Arok pun memaksa Empu Gandring untuk segera mungkin menyelesaikan pembuatan keris itu. Empu Gandring pun berusaha secepat mungkin untuk menyelesaikannya. Namun Ken Arok pun sudah tidak mau menunggu terlalu lama. Ken Arok yang sangat cemburu karena Ken Dedes bersama Tunggul Ametung, ia mendatangi lagi Empu Gandring agar kerisnya cepat selesai. Tidak bisa. Pamor keris itu masih jahat. Salah. Kau bisa celaka karenanya. Lalu, kapan boleh diambil? Aku harus membersihkannya lagi. Ken Arok yang tidak sabar untuk memiliki keris itu, ia pun memegangnya dan langsung menyerang Empu Gandring. Boleh aku pegang? Dan akibat perkelahian itu, Ken Arok dan Empu Gandring tersebut akhirnya Empu Gandring pun tewas oleh Ken Arok dan ia pun langsung pulang ke Tumapel. Ia bertemu dengan temannya bernama Kebo Ijo dan ia sangat tertarik dengan keris yang dibawa Ken Arok itu. Dan Kebo Ijo pun memohon kepada Ken Arok untuk meminjamkan keris itu. Namun Ken Arok pun tidak mengizinkannya. Namun suatu hari Ken Arok meminjamkan keris itu kepada Kebo Ijo dan Kebo Ijo pun memamerkan keris itu kepada semua temannya yang berada di Tumapel. Ken Arok sengaja meminjamkannya agar semua orang tahu bahwa keris itu memiliki Kebo Ijo. Dan pada malam hari Ken Arok mengambil keris itu dan berniat membunuh Tunggul Ametung malam itu juga. Ken Dedes.
Mungkin ajuannya ada di sekitar kepala. Setelah melihat ajimat Tunggul Ametung yang berada di dalam mulutnya, Ken Arok pun langsung menyerangnya dengan keris Empu Gandring, dan akhirnya Tunggul Ametung pun yang terkenal sangat sakti pun tewas di tangan Ken Arok. Tak lama kemudian rakyat Tumapel keluar berhamburan. Mereka tak percaya bahwa Tunggul Ametung telah tewas. Biadab! Siapa yang telah berani membunuh Gusti aku? Siapa? Hah? Siapa? Bukankah ini keris kebo hijau? Hah? Ini pasti keris kebo hijau. Oh iya, benar. Wirapati, tangkap kebo hijau. Dengan bukti yang sangat kuat, Kebo Ijo yang sebenarnya tak bersalah pun harus menanggung semuanya. Kebo Ijo ditangkap dan diseret lalu dibunuh oleh Ken Arok dengan keris Empu Gandring yang masih tertancap di mulut Tunggul Ametung. Wahai para prajurit dan rakyat Tumapel, kini akulah aku Tumapel yang baru. Dengan restu para dewa, aku akan mengajak kalian menuju kehidupan yang lebih baik. Hidup Tumapel! Masa silam pun berkisah. Ken Arok banyak mensejahterakan dan memuliakan kawula-kawulanya. Namun dosa adalah dosa. Ken Arok, sang raja sanegara, dan ketujuh keturunannya akhirnya tewas di ujung keris Empu Gandring. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video lainnya. Terima kasih.